Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 ingin menjelaskan aplikasi yang kita buat yaitu Umpam Library, yaitu sistem informasi peminjaman buku perpustakaan Universitas Pamulang. Oke, kita lanjut ya perkenalan kelompok dulu. Di sini yang pertama ada Muhammad Rifali Mania Putra, kedua Fasya Febriansyah, yang ketiga saya sendiri Jonathan Wibisono, yang keempat Muhammad Raya Syakir, dan yang kelima Raffi Andi. Oke, jadi ini alasan kenapa saya membuat aplikasi ini. Mahasiswa Umpam yang berkunjung ke perpustakaan. Kedua, risiko antrian panjang saat proses peminjaman dan pengembalian buku. Yang ketiga, meminimalisir kesalahan pencatatan manual, human error. Dan yang keempat, kehilangan data atau ketidakakuratan tanggal pengembalian. Oke, slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya di Rifali Mania Putra. Jadi di sini ada pun susunan struktur data pada aplikasi tersebut. Yang pertama ada pun tabel mahasiswa, yang dimana menginput dan mengelola data anggota. Dan yang kedua ada juga fitur data mahasiswa, yaitu monitoring status keaktifan mahasiswa. Dan yang ketiga ada juga tabel kategori buku, yang dimana dia mengelompokkan semua jenis buku. Dan yang keempat ada juga tabel buku, yang dimana dia mendetailkan inventaris buku perpustakaan tersebut. Dan yang kelima ada juga tabel peminjaman, yang dimana transaksi utama dia ada juga tanggal pinjam, batas kembali, dan juga status. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Raya Syakir. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan aplikasi dari MyUnpam tersebut. Yang pertama ada user-friendly interface atau tampilan sederhana dan mudah dipahami. Lalu yang kedua ada pencarian data buku yang efisien berdasarkan kategori. Selanjutnya ada sinkronisasi data secara real-time dengan database. Lalu yang terakhir validasi otomatis untuk mencegah data ganda. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Raffi Andi. Oke, saya Raffi Andi. Di sini saya akan menyebutkan kekurangan dari aplikasi Unpam Library. Yang pertama, masih berbasis desktop atau belum berbasis web atau cloud. Yang kedua, aksesnya terbatas, hanya bisa dijalankan di komputer atau area perpustakaan. Terus yang ketiga, belum ada notifikasi otomatis ke WhatsApp atau email mahasiswa untuk keterlambatan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fasya. Oke, di sini selanjutnya yaitu sarannya adalah saran untuk pengembangan lebih lanjutnya. Pertama adalah migrasi sistem dari desktop ke berbasis web, yaitu adalah web-based application. Selanjutnya integrasi API gateway, yaitu adalah notifikasi otomatis via WhatsApp atau email. Yang ketiga yaitu adalah saran selanjutnya fitur booking online sebelum mahasiswa datang ke perpustakaan. Oke. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke prototipenya langsung. Di sini saya akan mempraktekkan. Pertama-tama kita klik indeks Umpam Library. Nah, jadi ini tampilan utama indeks Umpam Library kelompok 5 dengan dosen pengampu Niki Ratama. Kita langsung aja ke bagian mahasiswa. Kita pilih mahasiswa. Nah, di sini ada 4 kolom, yaitu nama, NIM, jurusan, dan angkatan. Kita isi dulu namanya Joko. Kemudian NIM-nya 24 10 11 40 20 20. Kemudian jurusannya Teknik Informatika. Nah, di bagian angkatan ada pilihan beberapa tahun. Kita langsung aja pilih yang tahun 2024. Nah, kalau udah kita klik tambah. Oke, nah ini udah berhasil keisi ya. Sekarang kita mau ubah. Kita klik button ubah. Terus kita ganti namanya jadi Jono. Terus jurusannya kita ganti sastra. Nah, kalau udah kita klik lagi button ubah. Nah, ini berhasil diubah.
Kita juga bisa menghapus dengan cara kita klik yang namanya tadi yang mau kita hapus, lalu kita klik button hapus. Yes. Nah, sudah berhasil dihapus. Kita klik kembali. Selanjutnya akan dipraktikkan oleh teman saya yaitu Rivaldi Mania Putra. Oke, di sini saya akan melanjutkan proyek yang telah saya buat juga dalam kelompok saya juga. Di sini saya akan melanjutkan tabel lihat mahasiswa. Nah, ini adalah nama-nama dalam tabel yang sebelumnya kita isi di dalam tabel mahasiswa. Misalkan kita pengen cari Joko. Nah, di sini yang akan ketampil maka Joko saja. Seperti itu. Misalkan satu lagi kita Paldi. Dan di sini akan yang tertera dalam tabel hanya Paldi saja, sesuai dengan nama yang kita cari. Jika ingin di print, bisa juga di print, nanti masuk ke dalam file-file. Oke, kita kembali. Sini akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Rayal Syakir. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan ke tabel buku. Kita pilih buku. Nah, di sini ada 6 kolom. Yang pertama ada ID buku, kita tulis dulu, kita isi 1. Judulnya di sini kita bisa milih. Nah, misalnya kita kalkulus aja deh. Kita pilih kalkulus 2 di udah gitu kita lanjut tulis penulisnya Jojo aja. Penerbitnya PTA Op. Ya. Nah, tahun terbitnya ini pakai JDate Chooser, jadi kita tinggal langsung milih aja, langsung tanggal 7 deh boleh, 2026. Baru banget terbit. Langsung ID kategorinya 1012. Nah, langsung aja kita simpan. Nah, kalau udah disimpan ada tulisannya data berhasil, langsung muncul tuh di bawah. Udah ada datanya. Nah, misalkan kita mau ubah, kita tinggal pilih. Misalnya kita mau ubah seporsi mie ayam nih. Kita pilih lagi. Terus kita ubah. Penulisnya kita ubah Pasya deh. ID bukunya biarin, penerbitnya biarin aja. Tahun terbitnya kita ganti tanggal 6. Nah, misalkan udah perubahannya udah cukup, kita tinggal simpan lagi. Maksudnya ubah. Nah, data berhasil diubah. Lalu di sini ada tombol hapus lagi. Nah, misalkan kita mau hapus, kita pilih nih datanya yang mana mau yang dihapus. Misalnya seporsi mie ayam yang paling atas punya Pasya, kita hapus. Keluar pertanyaan yes atau no, tinggal pencet yes. Terus oh ya, kita bisa nyari juga nih datanya. Itu kan udah ada 2 data. Misalnya kita cari belajar bahasa yang ID bukunya 13. Kita pencet cari. Nah, yang muncul cuma belajar bahasa Inggris 1001. Udah, UI tombol, udah semua. Kalau udah selesai semua, udah gak ada kebutuhan apa lagi, kita tinggal pencet kembali dan balik ke indeks. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pasya. Oke, di sini saya akan melanjutkan kategori buku dengan saya Pasya Febriansyah. Langsung saja saya akan praktekkan. Nah, di sini ada bagian ID kategori dan nama kategori. Dan di sini ID kategori kita tidak usah isi karena sebelumnya sudah ada. Jadi di sini hanya akan saya tambahkan nama kategori. Misalkan apa ya? Crypto forex. Misalkan forex. Oke, di sini forex ini saya ketik ya. Oke. Selanjutnya kita langsung simpan saja. Oke, nah di sini langsung muncul forex di ID kategori 5. Oke. Selanjutnya misalkan saya mau hapus
data Forex. Nah, sudah tidak ada. Terus misalkan saya ingin mengubah yang kripto jadi apa ya, Bitcoin misalkan. Bitcoin, oke, sini ubah. Oke, data langsung terubah. Oke. Nah, untuk lanjut ke indeksnya sama seperti yang sebelumnya, tinggal kita klik kembali. Oke, di sini langsung muncul ke indeks. Nah, selanjutnya untuk bagian peminjaman bisa dilanjutkan oleh teman saya, Raffiandi. Oke. Oke, perkenalkan saya Raffiandi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan form peminjaman pada aplikasi Unpam Library. Oke, bisa langsung kita jalankan aja. Oke, di bagian form ini digunakan untuk mengelola seluruh proses peminjaman buku oleh mahasiswa. Melalui halaman ini, petugas perpustakaan dapat mencatat transaksi peminjaman, mengubah data apabila terjadi kesalahan, menghapus data, dan mencetak laporan peminjaman, serta melihat daftar seluruh transaksi yang telah disimpan di database. Oke, misal di ID peminjaman, kita isi dengan angka 2. Dan selanjutnya di name kita isi 24 10 11 400 369. Oke, di bagian ID buku kita isi 7. Oke, selanjutnya tanggal pinjam. Misal saya ingin minjam di tanggal 10, boleh deh. Oke. Lanjut, tanggal pengembalian bukunya pada tanggal 11, boleh deh. Saya minjam sehari berarti. Oke, statusnya kita bisa rubah juga, di sini bisa lunas dan belum lunas. Nah, jika sudah selesai mengisi formnya, kita dapat menambahkan. Nah, maka muncul notifikasi data berhasil disimpan. Nah, kita bisa lihat di situ bisa sudah tersimpan ya. Dan pada menu itu kita juga bisa edit. Misal kita mau edit ID peminjamannya, kita rubah jadi 9. Dan coba kita tambah ya untuk melihat apakah berhasil diedit. Oke, kita pencet edit. Nah, data berhasil disimpan. Oke. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Demikian penjelasan mengenai aplikasi Unpam Library yang telah kelompok kami kembangkan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pada aplikasi yang kami buat, mohon maaf. Dan kami sangat terbuka terhadap kritik serta saran yang membangun bagi pengembangan aplikasi ini ke depannya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lu like banget, Man. Lu like banget, Man.